warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintade Putri dari kelas PAI 4E. Nah, di sini saya akan mereview beberapa materi filsafat pendidikan Islam dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan terakhir. Nah, di pertemuan ke-8 ini ada materi tentang pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh, membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminatif dalam proses pendidikan. Nah, pendidikan multikultural ini didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Nah, sedangkan dalam doktrinnya ini, doktrin Islamnya ini sebenarnya tidak membeda-bedakan etnis, ras, dan lain sebagainya dalam pendidikan. Manusia semuanya adalah sama, yang membedakan adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, pendidikan multikultural ini mencerminkan bagaimana tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan tidak ada perbedaan di antara manusia dalam bidang ilmu. Nah, pendidikan multikultural ini seharusnya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif monokultural yang esensial. Nah, penuh prasangka dan diskriminatif ke perspektif multikulturasi yang menghargai keberagaman dan perbedaan, toleransi dan sikap terbuka. Perubahan paradigma semacam ini menurut transformasi yang tidak terbatas pada dimensi kognitif belaka. Selanjutnya di pertemuan ke-9 ini ada materi tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Pendidikan ideal menurut Ibnu Khaldun ini meliputi materi dan kurikulum pendidikan, pendidik dan peserta didik, dan metode pengajaran dan pendidikan. Nah, materi dan kurikulum pendidikan Ibnu Khaldun ini menetapkan bahwa metode mengajar sebaiknya harus diterapkan dalam proses mengajarkan materi ilmu pengetahuan atau mengikutinya. Nah, karena dipandang pengajaran tidak akan sempurna kecuali harus dengan metode itu, maka seolah-olah metode dan materi merupakan satu kesatuan, padahal ia bukanlah bagian dari materi pelajaran yang bukti-buktinya ditunjukkan dalam adanya kenyataan bahwa di kalangan tokoh pendidikan terdapat metode-metode yang berbeda. Pendidikan dan peserta didik dalam pandangan Ibnu Khaldun haruslah orang yang berpengetahuan luas dan mempunyai kepribadian yang baik. Peserta didik, beliau menganjurkan agar guru-guru mempelajari sungguh-sungguh perkembangan akal pikiran murid-muridnya, karena anak pada awal hidupnya belum memiliki kematangan pertumbuhan. Metode-metode pengajaran dan pendidikan menurut Ibnu Khaldun ini mengajarkan anak atau remaja hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip pandangan bahwa tahap permulaan pengetahuan adalah bersifat total atau keseluruhan. Kemudian secara bertahap dan terperinci, sehingga anak dapat menerima dan memahami permasalahan pada tiap bagian dari ilmu yang diajarkan. Nah, lalu guru mendekatkan ilmu itu kepada pikiran, kepada kemampuan berpikir anak-anak, serta kesiapan
kemampuan menerima apa yang diajarkan. Selanjutnya di pertemuan ke-10 ada materi tentang pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Bahwa Muhammad Abduh adalah salah seorang pembaru pendidikan Islam. Nah, pembaruan yang dilakukannya meliputi yang pertama pembaruan pada tujuan pendidikan Islam dari statis menuju dinamis dengan menekankan pada keseimbangan antara dua aspek, yakni aspek kognitif dan aspek efektif. Nah, yang kedua ada melakukan pembaruan kurikulum dengan model integratif kurikulum. Nah, dengan cara memasukkan pelajaran-pelajaran filsafat, mantek, ilmu pengetahuan alam, ditambah dengan ilmu-ilmu agama. Nah, hal tersebut merupakan proses ekualisasi secara profesional. Nah, yang ketiga, memasukkan metode munajaroh atau metode diskusi. Nah, dalam proses pembelajaran. Yang keempat ada melakukan perbaikan administrasi dengan menentukan honorarium yang layak bagi ulama-ulama Al-Azhar. Dan yang terakhir ada pendidikan wajib diberikan kepada kaum wanita. Selanjutnya di pertemuan ke-11 ada materi tentang pemikiran pendidikan menurut Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia agar manusia dapat mencapai tingkat kemanusiaannya sehingga menyadari keberadaan dirinya. Tuhan penciptanya serta alam yang ada di sekelilingnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga salah satu pembaru pemikiran pendidikan Islam yang mampu menangkap pesan Al-Quran dan mengkontekstualisasikan dengan perkembangan zaman. Tujuan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan ini untuk membentuk manusia yang alim dalam ilmu agama, berpandangan luas dengan memiliki pengetahuan umum, siap berjuang mengabdi untuk Muhammadiyah dalam menyantuni nilai-nilai keutamaan dalam masyarakat. Dan metode pembelajaran Ahmad Dahlan menggunakan metode ceramah dan metode munajaroh atau dialogis. Selanjutnya di pertemuan ke-12 di sini ada materi tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terdapat dalam kitab Adab Al-Alim wa Al-Muta'alim. Nah, yang terdiri dari 8 bab. Yang berisi tentang kelebihan ilmu dan ilmuwan, etika yang harus dicamkan dalam diri peserta didik, etika seorang peserta didik terhadap pendidik, etika seorang peserta didik terhadap pelajaran, dan etika pendidik terhadap dirinya. Nah, terus etika pendidik terhadap pelajaran, etika pendidik terhadap peserta didik, etika pendidik dan peserta didik terhadap buku. Di pendekatan pendidikan Islam menurut Kiai Haji Asy'ari ini, yaitu lebih memperlihatkan kepada perpaduan antara teoritis dan praktisi. Sebagai teoritis terlihat pada gagasan dan pemikirannya yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta situasi kultural pada zamannya. Sedangkan sebagai praktisi terlihat pada upaya melaksanakan gagasan dan pemikirannya itu.
Dan di pertemuan terakhir, di pertemuan ke-13 ini, ada materi tentang pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Persatuan Islam atau Persis merupakan sebuah organisasi di mana organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1923 di Bandung. Organisasi ini berasal dari sebuah acara yang sangat sederhana, yaitu kenduri. Di dalam kenduri itu, para anggotanya berbincang-bincang mengenai masalah keagamaan dan kegiatan keagamaan. Nah, tokoh-tokoh diantaranya adalah Haji Jamjam, Haji Muhammad Yunus, Ahmad Hasan, dan Muhammad Nasir. Nah, usaha-usaha pendidikan yang dilakukan oleh Persis adalah yang pertama pendirian madrasah, yang kedua pendirian kursus-kursus keagamaan, yang ketiga pendirian lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan yang keempat pendirian pesantren Persis, dan yang terakhir ada pendirian percetakan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.